Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Nabi, bakal datang satu masa atas umatku nanti di akhir zaman. Akan datang satu masa menimpa kepada umatku, kata Nabi, yuhibbuna khamsan, mereka umatku menyenangi, menyukai sebanyak 5 macam perkara. Tapi wayan sauna khamsan, dan melupakan mereka umatku akan 5 perkara yang sangat penting. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba. Mereka umatku itu menyukai dunia sehingga payastaghiluna biha. Mereka umat itu sibuk dengan kesibukan dunia sehingga hampir habis waktunya, terkuras untuk kepentingan dunia. Sementara melupakan wayan saunal uqba, melupakan mereka akan akhirat. Artinya yatrukuna al-amala lil akhirati, artinya meninggalkan mereka akan beramal untuk akhirat karena waktunya habis, terkuras untuk dunia. Bagaimana mau bangun malam kalau dipakai untuk santai, bercakap sampai jam 1 malam, yang tidak ada untuk amal akhirat, sehingga waktu terkuras, lelah dihabiskan untuk dunia, sehingga tiba gilirannya untuk akhirat kelelahan, sehingga meninggalkan amal. Bukan hanya tahajud saja, subuh berjamaah pun ketinggalan. Bukan itu saja, kadang bisa kesiangan karena disibukkan dengan kepentingan dunia akhir zaman. Padahal dunia ini menipu, kesenangan dunia ini menipu, kehidupan dunia menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu daya. Hidup di dunia ibarat orang bermimpi naik pesawat, punya rumah bertingkat, punya mobil Alphard, bini 4. Sekali terbangun, dada, satu pun dada ikut ketika jaga. Itu semua mimpi. Rumah tadi tidak dibawa dalam hidup nyata. Pesawat tadi tidak dibawa dalam hidup nyata. Istri tadi tidak dibawa dalam hidup nyata. Itu cuma mimpi. Begitu terbangun tidak ada. Nanti kita hidup di dunia, kalau sudah termasuk ke alam kubur baru sadar rupanya hidup bagaikan mimpi. Ternyata apa yang kita miliki di alam dunia tidak dijamin bisa dibawa ke alam kubur, tidak. Tergantung sempat apa tidak kita memanfaatkannya. Waktu yang diberikan oleh Allah di alam dunia, 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau tidak dipakai untuk akhirat, maka waktu itu tertinggallah di dunia dengan sia-sia. Harta yang kita miliki ketinggal kalau tidak pernah kita gunakan untuk kebaikan. Itulah kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia ini ya, di samping dia menipu, dunia ini membosankan. Maka kalau kita teliti, dunia ini menipu, dunia ini membosankan. Tapi kata Nabi, walau demikian akhir zaman nanti umatku itu dia lebih menyukai dunia, lebih suka menghabiskan waktunya dengan kesibukan dunia, sehingga untuk akhirat tertinggal lelah, sehingga tidak dapat lagi dia beramal untuk akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunad daura. Nanti umatku itu kata Nabi, dia suka, senang dia, mencintai dia akan rumah gedung. Fayastaghiluna bizinatiha. Maka hampir habis mereka menyibukkan dengan menghiasinya itu gedung. Sudah buat gedung dah, belum terpakai lagi, buat lagi sampai 3 tingkat, sampai 2 tingkat. Nah, dia sibuk menghiasi gedungnya, menghiasi rumahnya yang besar. Sementara wayan saunal kubura, dan dia melupakan akan alam kubur. Ayat rukunal amala litan wiriha. Dia meninggalkan akan beramal, akan melakukan untuk penerang di alam kubur. Dia sibuk menerangi rumahnya yang gedung tadi. Rumah gedungnya dicatnya dengan cat putih tulang, supaya nanti tidak gelap, nyamuk tidak banyak. Keramiknya marmer yang berkilat biar terang. Pasang lampu surut 6, lampu hias 7. Tinggal nyambat kada bayar juga. Apa kan yang disambat, jangan tanggung-tanggung. Lengkap di rumahnya, lengkap. Kursinya pun kalau kita duduk tenggelam pantat, saking enaknya, malas bertegak lagi. Mewahnya, bersinar rumahnya, terang rumahnya, bersih. Sementara dia tidak ada lagi terpikir mau menghiasi rumah yang sesungguhnya di alam akhirat, di alam kubur. Alam kubur itu awalu manazilil akhirah. Alam kubur itu awal tempat di akhirat. Kalau nyaman di alam kubur, maka bakal nyaman dibangkit di akhirat nanti. Kalau susah di alam kubur, maka susah pula nanti di akhirat. Nah, supaya kita mudah-mudahan lepas dari siksa kubur,
yang kada banyak gawian, bagus mengamalkan membaca surah Tabarak setiap malam. Terserah kita lah, habis maghrib kah, habis isya kah, supaya lepas dari siksa kubur. Karena kita percaya siksa kubur itu ada. Itu penerangnya di alam kubur, ya, supaya selamat. Yang kedua, kita berusaha hidup, jangan dengki dengan keberhasilan orang, jangan dengki, ya. Tanda orang dengki itu suka mahapak. Mahapak itu bahasa Banjar, bahasa Indonesia udah paham kok. Pokoknya mahapak begitu. Melihat orang sukses sugih, lah sugih cuman pelit setengah mati. Nah, itu kan mahapak tuh. Berarti ada dengki itu dengan orang tuh. Nah, begitu orang naik pangkat, tak ada can lah katanya, tengoklah nanti. Berarti dengkinya hendak juga cuman kerawa. Nah, maka kita tidak boleh dengki dengan keberhasilan orang. Ya, sama-sama bekerja. Orang sukses, alhamdulillah. Kita sukses juga, alhamdulillah. Jangan kita berdengki, jangan berdengki. Yang kedua, yang ketiga, kata Imam Syafi'i, jangan kita menyebut aib orang. Kalau kita hendak selamat, jangan pernah menceritakan seseorang kecuali yang baiknya. Kalau tidak sanggup menceritakan kebaikannya, berdiam. Jangan bercakap. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman artinya percaya dengan hari akhir, hari kiamat, hari akhirat, hari pembalasan, fal yakul khairan, maka hendaklah bercakap yang baik-baik. Bercakap apa saja yang baik, mencakapkan orang pun yang baik. Au liyasmut, atau kalau tidak bisa menceritakan kebaikan orang, auliyasmut, atau berdiam saja. Itu lebih selamat. Nah, jadi supaya nyaman di alam kubur. Tapi itu tidak sempat karena sibuk hendak membuat gedung, sehingga sibuk pula dengan punya sifat hasad, dengki. Nah, dengki dengan keberhasilan orang. Maka itu boleh kita sibuk dengan menyiapkan rumah gedung dengan hiasannya supaya nyaman dipandang, rumahnya tarang, AC-nya dingin. Tapi kita perlu ingat, sudahkah kita siapkan rumah kita di alam kubur? Tapi akhir zaman itu dilupakan, padahal hidup hanya bagaikan mimpi. Hidup cuman ibarat tinggal di rumah kontrakan. Kalau kita punya duit, tentu kita menyiapkan duit untuk membangun rumah yang punya kita sendiri. Tapi kalau ada orang kontrak rumah, dapat duit 100 juta, dirihabnya rumah orang, padahal 2 bulan cuma lagi keluar. Nah, itu malisit orang itu. Maunya duit tadi siapkan untuk membuat rumah sendiri, tapi malah memperbaiki rumah kontrakan. Rumah kontrakan tuh tawingnya papan, gantinya dengan beton. Kipas anginnya singgang sebelah, ganti dengan AC. Tikarnya rabit sebelah, gantinya dengan keramik marmer. Padahal 2 bulan lagi bakal pindah. Ada kalau dicungkil-cungkil keramik tuh, tertinggal di situ. Maka begitu kita pindah rumah, nah rumahnya pirot sebelah, keramik tertinggal, tidak bisa membawa lagi. Kenapa? Karena kita tersalah. Ada uang digunakan untuk merehab rumah kontrakan, sementara rumah sendiri terabaikan. Mana tempat sendiri? Di alam kubur, di akhirat. Di dunia ini bagaikan hidup
di rumah kontrakan, habis masanya maka kita akan meninggalkan rumah tersebut. Tidak bisa tetap meninggalkan. Itu namanya bi ajalin musamma. Setiap kita hidup ini ada masa yang ditentukan. Hidup di dunia, masa kita usia 69 tahun umpama, ya jatahnya makan ini sapikol, makan cabai setengah pikol, cabai rawit sepikol. Suka makan bakso bang, sambalnya setengah sesuduk, sasanya sesuduk. Jadi kada terasa padas tuh belawan dengan sasa tadi. Nah, kebanyakan makan sambal waktu muda, umur masih ada, tidak boleh lagi makan sambal sampai sudah masa yang ditentukan. Karena masa yang ditentukan umur 69 tahun makan cabai setengah pikul, dia baru umur 50 tahun habis dia setengah pikul. Nah, berarti kada boleh lagi. Kenapa belum meninggal? Karena masanya belum sampai, umur masih ada, rezekinya sudah habis, diguhitnya waktu muda, waktu tua pensiun lagi, jatah habis dah, berdiamlah, makan cabai kambuh makan hundang agugu karena kolesterol, kebanyakan kemarin makan hundang gelah. Nah, sudah tua dah bisa lagi. Makan daging tensi naik, makan kerupuk belinju asam urat kambuh, makan ikan sembilang romatik kena. Kenapa? Jatah habis. Bi ajalin musamma, masa yang ditentukan itu ada. Masa 69 itu makannya cuma sebegini, tapi kita guhit berdahulu, maka timbul pantangan. Makanya bagus kita nih sedikit makan, meniru Nabi, karena penyakit banyak datang sebab makanan. Apalagi makanan kita sekarang ini banyak pakai pengawet. Nah, pakai pengawet. Kalau dulu kan jarang ada pengawet, banyak pakai ubat, buah-buahan bikin berubat banyak. Kenapa taunya berubat? Karena nama mangga itu harum manis. Sekali ditukar bukan harum manis, harum masam. Mana manisnya? Karena mangga itu belum cukup tuha, diambilnya dah. Nah, saya pernah beli mangga itu sering. Kadang mengupas mangga itu menghiris isi mangga, kena bijinya itu tahuan. Kalau masih anum lagi, kalau bijinya tuha kadang itu kada. Karena saya ini orang kampung, jadi saya tahu mana pelam yang tuha, mana kuin yang tuha, tahu saya. Nah, ini belum tuha lagi, tapi kenapa maka bisa masak serentak? Nah, itu bisa dikasih obat supaya lakas masak. Pisang tuh kulitnya tebal, isinya halus, itu ada tuha belum tuh, pisang barangan. Nah, maka masak serentak. Kalau dulu kan payah mencari masak serentak tuh. Kalau jual pisang barangan sesisir, kadang ada lagi 4-5 biji yang mentah belum masak. Nah, itu masak bagus tuh. Ini semuanya masak menguning. Nah, kenapa? Karena dimandiinya, pisang tuh dimandii, airnya ada obat. Jadi 3 hari nanti menarang masak. Orang dulu dia ada pakai itu. Orang dulu kalau nak memaram pisang, masukkan dalam guri kayak drum, tapi dari samin, masuk dalam guri yang mulutnya kecil tuh, agak beganal dikit. Nah, itu guri namanya. Masukkan ke situ pisang, tapi sebelum dimasukkan dibakar dulu. Ambil daun pisang kering tuh, dihidupi, masukkan ke dalam tuh. Nanti tambah kertas koran, sudah panas gurih itu, baru masukkan pisang, baru tutup dengan karung kelapa tuh. Nah, diikat 3 hari, nanti baru dibuka.
Begitu dibuka, masak pisang tuh. Itu udah ada pengawet, aman. Sekarang ini banyak pakai obat. Jadi kalau terlihat banyak makan itu kesehatan berkurang. Kalau dulu beras itu beras kampung 3 bulan udah ada dimasak bebubuk tuh, ada bubuknya, hewan-hewan kecil tuh ada. Nah sekarang kalau beli beras kampitan setahun udah ada bebubuk. Oh bagus Ustaz itu katanya kalau ada bebubuk. Iyalah, tapi pawat bebubuk. Makanya penyakit kita banyak. Maka kita ini sudah ada penyakit. Nah dimakan pakai pengawet. Nah maka dibanyaki membaca doa. Kalau hendak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sudahlah penyakit ada, makanan pakai pengawet, doa pulang tertinggal di rumah. Nah, tidak ada terbaca. Jadi lengkap dah kita, lengkap dah. Hidup pula di akhir zaman. Nah, jadi kita silahkanlah kita menghiasi rumah dengan indah, gedung dengan indah, tapi kita juga tidak melupakan rumah kita yang bakal kita tuju. Semua kita menuju ke sana, yaitu alam kubur. Haluan kita itu tak bisa dibelok-belokkan, tidak bisa membelok. Aku tidak mau masuk kubur, mana bisa, tidak bisa. Tetap masuk ke alam kubur, tetap diperhitungkan di alam kubur. Cuman kata Nabi, umatku tidak ingat lagi dengan alam kubur. Yang diingatnya masa sekarang di dunia lah. Sibuk dia menghiasi rumahnya, lupa dia membuat lampu untuk di alam kubur sebagai penerang hidupnya. 2. Yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Nang ketiga, menyukai ia umatku, menyenangi ia umatku akan harta, sehingga payastariluna bijam'ihi, habis hampir waktunya hampir habis digunakan sibuk untuk mengumpulkan harta, sementara wayan saunal hisab, lupa mereka umatku bahwa harta itu akan dihisab nanti. Fa innal mala halaluhu hisabun wa haramuhu iqab. Kenapa? Sebab maka bahwasanya harta yaitu halalnya harta yaitu diperiksa. Kalau haramnya harta langsung disiksa. Yang halal saja diperiksa. Kalau yang haram disiksa. Maka wal hisab iqab pulang. Kalau sudah diperiksa kita tersiksa. Walaupun kita tidak salah, tapi kalau sudah diperiksa tersiksa kita. Paling tidak terhambat. Saya pernah tahun berapa ya, sekitar saya tahun 2005 berangkat haji, sekitar tahun 2000-an lah, tahun 2000-an saya kan berjualan berjualan nasi, berjualan kue, berjual bubur kacang di pondok tuh, karena disuruh guru, ayah nyuruh saya berjualan. Kiai Imran datang almarhumah juga menyuruh berjualan nasi. Aku berjualan, aku ngikutlah apa kata guru. Nah, jadi karena kosnya, saya dulu anak-anak itu kos terserah berapa mau ngasih 1 bulan, terserah. Aku tidak ada membatasi harus bayar 60.000, harus bayar 40, enggak. Terserahlah mamanya berapa nak ngasih sebulan anaknya makan di rumah. Nah, kadang sedikit ngasih, kadang tertunggak pula tuh, kadang kada bayar lalu. Itulah nasibnya. Tapi kesian juga santri. Jadi aku beli beras yang murah, beras Vietnam dengan arwah Haji Bain, nantunya arwah Haji Husin. Itu ada beras Vietnam namanya,
berasnya ganal-ganal. Itu kalau dimasak 2 canting sama dengan 3 canting beras kita nih, ngambang dia. Nah, santri itu kan yang penting kenyang, beras nanti dulu, yang penting kenyang dia. Nah, lauknya apa? Pucuk ubi digulai, parutkan kelapa, kacakan santan. Nah, pucuk ubi, kalau pagi apa? Ubi layap di sana, disambal buat ikan bilis sedikit. Nah, itulah lauknya. Nah, supaya nyaman nasinya, peraskan santan jadi nasi lemak. Ya, jadi lauknya kada heran. Saya habis berbelanja ketemu ada razia. Saya SEM di dalam jok Honda tuh, istinka di dalam jok Honda, karena saya sering berganti baju dan saya sering berangkat tiba-tiba. Jadi SEM itu kadang bisa tertinggal kalau kada dimasukkan di jok Honda. Nah, jadi aku taruh di jok Honda. Cuman tertindih beras yang 50 kilo. Aku dewean. Nah, pas kena tahan, aku lengkaplah pakai helm, pakai helm. Honda lengkap, kaca apa spionnya tuh lengkap. Kiri kanan ada bihanya, ada bapacol, ada pen belakang bebihan dia kok. Lengkap, di mana salahku deda. Honda kok, walaupun kredit, tapi Honda kok juga namanya. Beras kok. Nah, semua punya saya halal, tapi karena dihisap, diperiksa, tersiksa juga saya. Arti tersiksa, terlambat saya dan panat saya. Apa tidak panat? Turunkan beras yang 50 kilo dah. Nurunkan gampang. Tarik jatuh dewe dia, cuman koyaklah dikit kena Honda tuh. Nah, nanti dibuka jok Hondanya, periksa. Waktu itu yang meriksa almarhumlah Pak Ansari. Serempak pula dengan aku berangkat haji, bakawan di sana. Tapi aku tidak bilang. Yang waktu kena tangkap kemarin tidak bilang, aku malu lah kok. Nah, jadi serempak kami berangkat haji 2005 dengan Pak Ansari itu. Beliau jamaah Masjid As-Syuhada. Nah, jadi sudah selesai pemeriksaan, betul lah kata Pak Ansari, terima kasih, silahkan melanjutkan perjalanan. Nah, iya, melanjutkan iya, tapi beras kawan nih macam mana nasibnya? Beras yang di bawah nih, kalau tadi di gudang arwah Haji Bain mengangkat dengan pembantunya tuh, aku duduk di Honda, diangkatkannya di belakang Honda. Dan sekarang nih siapa yang mengangkatkan? Tidak mungkin aku nyuruh beliau mengangkatkan. Tidak bisa, dia sibuk menjaga orang lewat. Yang petugas paksa ngangkat di aku. Angkat beras berdahulu, motor tumbang. Awak naik berdahulu, beras berdiam. Bingung juga kau mikirkan. Maka aku kada tiba tenaga. Saya ini kan kada tiba tenaga. Saya pernah kena penyakit batuk. Saya ini batuk pernah 6 tahun. Makan obat, makan pil itu saya 15 bulan. Panat makan pil saya. Di rongsen paru-paru bagus. Tapi kenapa batuk? Kata dokter Pak Sugiarto. Kemarin prakteknya nih dekat sini nih. Ke Pahlawan. Dialah yang nangani saya. Alergi Ustaz katanya. Rongsen ditungkal. Bagus. Kalau kok ditungkal ya kok rusak alatnya, pergi ke Jambi ronsen, bagus, tapi paru-paru ada. Pergi berobat ke Mendahara, katanya tak makan yang kada bagus ya. Ya kok kada suah, aku makan yang kada bagus, aku makan yang bagus terus. Nah, sekali dipecahkan dalam telur pasir isinya, kada suah makan pasir aku. Makan yang bagus, kok kenapa pasir masuk ke parut gitu. Akhirnya berobat di Jambi. Ada orang kelahiran dari Cirebon, keturunan kiai tapi pakai tenaga dalam. 10 orang dia ngobati. Serentak saya berdiri. Kita katanya berasal dari bumi, kembali ke bumi. Jadi berdirinya di rumah gedung, bukan betungkat. Kalau betungkat misah dengan bumi. Katanya aku ngikut aja. Nah, berdirilah di bangunan yang belapak dah. Saya baca Fatihah, di 10 orang menarik tuh, kusak-kusak napasnya menarik.
Tidak tahan bernapas ke tepi dia, maju pula. Mungkin ada setengah jam ada narik. Alhamdulillah Allah mengizinkan. Kullu dawa, tiap penyakit ada obatnya. Rupanya doa orang 10 ini dikabul Allah. Berhenti saya batuk. Batuk sedikit lah. Kalau kehujanan bisa batuk. Kalau dulu kesian saya. Saking saya ini batuknya kurus aku. Kalau digandingkan dengan Datuh Meringgi bida-bida tipis. Sekali hilang batuknya agak mirip-mirip Afgan pula. Saya sembahyang berduduk saja 6 bulan saya. Kalau berjamaah nih rasa lemas, tak tahu juga. Saya kalau bertegak di sini lemas saya. Jadi saya kalau berjamaah dekat pintu itu bertegaknya. Dekat pintu agak segar, tapi kalau masuk dalam saf kayak mau lemas, saya tahan, paksa berduduk. Jadi kalau agak lemasnya rasa hilang perasaan, rasa kada berpijak lagi. Nah akhirnya duduk saya. Kalau duduk agak tenang. Jadi saya ini kada tahan angkat berat tuh. Ya nampaknya gagah, padahal litoy. 3 kali 3 sama dengan 9. Gagah tidak gagah, sing penting penampilan. Penampilannya gagah padahal litoy. Aku berteru, aku ya Allah, mahingal aku menaikkan tuh. Mungkin ada 10 menit baru naik. Nah, itu kan baru di dunia. Dihisab susah. Bagaimana di akhirat? Tapi orang tak mikir itu. Pokoknya macam mana cara mengumpulkan duit yang banyak. Halalkah, tidakkah? Sementara dia melupakan hisab. Nanti akhir zaman ada yang begitu. Barang yang dibeli harganya 10.000, laporannya 50.000. Malaysia ada. Nyontohkan cuman, nyontohkan. Beli barang harganya 10.000, laporannya 50.000. Habis dana 100 juta, laporannya 200 juta. Nah, itu kan namanya tidak tahu lagi dari mana harta, yang penting dapat. Saya nyontohkan cuman, bukan mengatakan sekarang ada begitu, ndak. Nyontohkan. Nah, kalau begitu nanti hisabnya berat, tapi dia lupa kalau di akhirat nanti bakal ditanya. Kalau di sini ditanya bisa kita bikin, memang mahal pak, barang mahal macam mana? Dulu 10.000 katanya, ya sekarang 50, orang jual begitu macam mana? Tapi dia dikulengnya dan orang jual lah. Nah, minta bikinkan notanya 50 umpama, nah itu hisapnya berat tuh. Tapi kalau di akhirat itu hisapnya tidak bisa lagi kita menjawab balasan kalau kenyataannya tidak betul. Karena semua nanti di akhirat jadi saksi, semua anggota badan jadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita setiap malam Jumat kita baca, tapi akhir zaman masih berani mengambil harta tanpa perhitungan. Padahal Yasinnya setiap malam Jumat dibaca. Nanti akhir zaman kata Nabi ada muncul semacam itu. Kemudian wa yuhibbunal iyal, nanti timbul lagi kepada umatku, dia menyukai, menyenangi ahli baitnya. Wayan saunal jura, dan dia melupakan akan bidadari di dalam surga. Wayan saunal hura, nanti bidadari dilupakannya karena sibuk dengan keluarganya yang ada di dunia. Yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansaunallah, mereka menyukai hawa nafsunya dan melupakan Allah, sehingga senantiasa menuruti kehendak nafsu, tapi wayat rukuna awamirillahi ta'ala, dia meninggalkan perintah-perintah Allah. Menurutkan nafsu kita, kada bangun subuh nih, kada bangun. Nyaman nih musim hujan nih nyaman nih. Tarik selimut, putar kanan bantal guling,
puntar kiri bental guling. Selimutnya tak lanyap pulang tuh kayak bulu domba tuh. Bantalnya manyat, kamarnya beton, maka kalau ditutup kada kedengeran pula suara orang lewat, masih hati tidur nih. Kalau nurutkan nafsu, enak tidur kita. Tapi kita tetap bangun. Kenapa? Karena kita ingat Allah. Karena ingat Allah ada. Allah melihat. Allah tahu. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhir zaman nanti sebaliknya, dia menurutkan nafsunya, melupakan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara Allah sehingga kita diselamatkan Allah dunia wal akhirah. Husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.